Kenapa orang Indonesia kalau cakap saja Malaysia gitu, mereka punya pandangan berbeza gitu. Saya pun tidak faham sampai berkomen artis-artisnya gitu, Indonesia gitu kan, sampai mengatakan Malaysia begini begitu gitu. Saya kira paham. Kalian jangan terkejut gitu ya kan. Ini mungkin kejutan juga lah buat orang Malaysia datang ke Indonesia gitu. Jadi ini biasa banget di Indonesia ya guys ya. Mungkin bagi orang Malaysia akan shock ketika pergi ke Indonesia tiba-tiba wah. Di Malaysia ni susah kalian akan dapat seperti itu guys. Itu pun saya selalu suka gitu. Berarti orang Malaysia punya kesabaran yang sangat tinggi, sangat patuh kepada undang-undang gitu. Itu orang Malaysia. Jadi kalian jangan salah paham sama di orang gitu ya kan guys. Jangan sepele dengan orang Malaysia, sebab orang Malaysia ni punya integriti yang sangat tinggi, punya pemahaman yang sangat tinggi, mempunyai tata tertib yang sangat tinggi, mempunyai adab yang sangat tinggi. Ini Padi belum paham nih maksud dari apa yang dikatakan. Memang videonya sangat pendek dan memang ini yang Padi dapatkan ya. Video panjangnya ini Padi nggak ketemu, udah berusaha untuk mencari. Nah ini Padi ulang lagi aja ya, karena belum paham nih maksudnya seperti apa. Kenapa orang Indonesia kalau cakap saja Malaysia gitu, mereka punya pandangan berbeza gitu. Saya pun tidak faham sampai berkomen artis-artisnya gitu, Indonesia gitu kan, sampai mengatakan Malaysia begini begitu gitu. Saya kira paham. Kalian jangan terkejut gitu ya kan. Ini mungkin kejutan juga lah buat orang Malaysia datang ke Indonesia gitu. Jadi ini biasa banget di Indonesia ya guys ya. Mungkin bagi orang Malaysia akan shock ketika pergi ke Indonesia tiba-tiba wah. Di Malaysia ni susah kalian akan dapat seperti itu guys. Itu pun saya selalu suka gitu. Berarti orang Malaysia punya kesabaran yang sangat tinggi, sangat patuh kepada undang-undang gitu. Itu orang Malaysia. Jadi kalian jangan salah paham sama di orang gitu ya kan guys. Jangan sepele dengan orang Malaysia, sebab orang Malaysia ni punya integriti yang sangat tinggi, punya pemahaman yang sangat tinggi, mempunyai tata tertib yang sangat tinggi, mempunyai adab yang sangat tinggi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman sudah mendengarkan video tadi ya, sudah menonton juga video tadi. 2 kali Padi putar ya. Tapi sampai 2 kali Padi putar ini maksudnya tidak jelas, karena memang videonya sangat singkat ya. Tapi dari sini kita, Pak D pribadi bisa ambil sedikit kesimpulan. Tapi kesimpulan ini cenderung untuk menyatakan hal yang negatif ya. Pandangan dari makcik cantik ini tentang Indonesia ya. Nah, tapi sebelum ke sana, ini Padi hanya untuk mentafsirkan saja, mengira-ngira aja bahwa makcik ini bisa jadi memang orang Indonesia, sebagai dulunya mungkin sebagai TKI ke Malaysia, atau mungkin ya orang Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia sehingga dia sekarang hidup di negara Malaysia. Ya, ini yang pastinya Padi nggak tahu ya. Nah, dari uraian yang diungkapkan tadi, itu kalau menurut Pak D ya, ini pendapat dari si makcik cantik tersebut, memang bisa ditafsirkan dengan berbagai macam yang berbeda-beda ya, tergantung dari sudut pandang kita masing-masing nih. Beberapa orang mungkin ya melihatnya sebagai bentuk kebanggaan nasional yang sah, sementara yang lain ya mungkin merasa bahwa pernyataan tersebut itu terkesan seperti percaya diri yang berlebihan atau bisa terkesan sombong, apalagi jika dikaitkan dengan hubungan antara Indonesia dan Malaysia ya. Nah, perkataannya yang jelas di sini adalah yang Pak ditangkap itu mengenai perkataan bahwa orang Malaysia itu punya kesabaran yang sangat tinggi, patuh kepada undang-undang, kemudian punya integritas yang sangat tinggi, punya pemahaman yang sangat tinggi, dan mempunyai tata tertib yang sangat tinggi serta adab yang sangat tinggi. Ya, orang Indonesia jangan sepelekan Malaysia. Nah, kira-kira kesimpulan Pak D seperti itu dari apa yang dia katakan ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak D tadi, itu kita bisa mentafsirkannya dengan berbeda-beda ya. Tapi dari apa yang diucapkan ini
jelas kalau menurut Pade ya, ini mengarah kepada menyepelekan orang Indonesia, bahwa orang Indonesia itu bisa dikatakan tidak mempunyai kesabaran yang tinggi, orang Indonesia tidak patuh kepada undang-undang, orang Indonesia tidak punya integritas yang sangat tinggi, orang Indonesia tidak punya pemahaman yang sangat tinggi, orang Indonesia tidak mempunyai tata tertib yang sangat tinggi, orang Indonesia tidak punya adab yang sangat tinggi. Nah, ini kan lucu gitu ya, bahwa apa yang diucapkan ini seolah-olah adalah mengeneralisasi ya, menjadikan hal yang sifatnya umum ya, bahwa di Indonesia seperti itulah kondisinya. Nah, tentu saja yang namanya kebanggaan nasional atau overconfidence ya, ini jelas menunjukkan bahwa Makcik cantik ini mungkin hanya ingin menonjolkan nilai-nilai baik masyarakat Malaysia untuk membela negaranya dari pandangan yang negatif. Dalam hal ini, dia menekankan kelebihan bangsanya tanpa bermaksud untuk merendahkan pihak lain. Apakah iya seperti itu? Ya, tapi kalau dari pernyataannya menyangkut ke masalah Indonesia, ini konteksnya jadi berbeda. Karena dia juga mengatakan bahwa kalau orang Malaysia ke Indonesia itu tanggapannya seperti apa. Nah, tapi dari cara penyampaiannya ini menyebutkan bahwa ada kesabaran tadi yang sangat tinggi atau mungkin integritas yang sangat tinggi. Ini secara berulang-ulang dan komparatif dapat terdengar secara arogan. Seolah-olah kualitas itu hanya dimiliki oleh bangsa Melayu Malaysia dan tidak dimiliki oleh bangsa lain, termasuk dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Nah, apakah ini menyepelekan Indonesia? Nah, ini kembali lagi ya, bagaimana kita memandangnya. Nah, ketika seseorang mengklaim bahwa kelebihan dengan membandingkan secara implisit dengan pihak lain, pertanyaan itu bisa dianggap sebagai hal yang menyepelekan orang Indonesia. Misalnya, jika dia berkata orang Indonesia jangan sepelekan Malaysia, kira-kira seperti itulah gambarannya. Ini kan bisa diartikan bahwa orang Indonesia sering menyepelekan Malaysia, sehingga terasa seperti tuduhan yang digeneralisasi yang kurang adil. Nah, kenapa mereka merasakan seperti itu? Mereka lupa bahwa orang Indonesia justru yang paling sering disepelekan di negara Malaysia. Orang ini, Makcik cantik ini lupa. Banyak sekali kejadian-kejadian termasuk penghinaan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Nah, itu di mana letak adab yang tertinggi tadi ya, di mana letak yang namanya rasa maklum yang tertinggi tadi ya, itu tidak nampak dalam hal seperti itu. Lalu apa nih ya, apakah Indonesia juga tidak memiliki nilai-nilai yang seperti itu? Ada ya, orang Indonesia itu memiliki nilai-nilai seperti adab, integrasi, dan kepatuhan kepada hukum yang tinggi di masyarakatnya. Cobalah main ke sini ya, kalau memang Makcik belum pernah main ke Indonesia ya. Nah, pernyataan Makcik ini bisa dianggap adalah menutup mata ya, menutup mata terhadap kesamaan nilai-nilai ini, sehingga terasa merendahkan bagi kita. Ya, memang terasa sekali itu merendahkan ya. Nah, mengatakan bahwa orang Indonesia harus respect dengan Malaysia tanpa menyebutkan bahwa rasa hormat yang seharusnya timbal balik bisa dianggap suatu hal yang tidak seimbang. Dalam hubungan antar bangsa, respect bukan hanya diminta, tetapi juga harus diberikan. Jika ucapan itu hanya berfokus pada kelebihan Malaysia ya, tanpa kelebihan-kelebihan Indonesia juga disebutkan, hal ini bisa memunculkan persepsi ketidakseimbangan dan arogansi yang jelas-jelas terlihat di wajah dari Makcik ini sendiri ya, Makcik yang cantik ini. Nah, inilah yang namanya meminta respect. Ya, orang Malaysia minta kita respect kepada negara Malaysia, kepada orang-orang Melayu Malaysia, tetapi ya orang Malaysia sendiri justru tidak merespek ya terhadap bangsa Indonesia, terhadap negara Indonesia. Nah, bagaimana bisa hal itu dilakukan? Minta respect, tapi mereka tidak respect. Kan aneh dan lucu ya. Tentu saja hal ini ada latar belakang yang mempengaruhi, ya, ada sejarah atau historis yang mempengaruhi, yang kebanyakan juga yang kita kenal di dunia online itu adalah hal-hal yang negatif. Di antaranya adalah klaim budaya
Seolah-olah budaya tersebut adalah milik orang Malaysia, ya, bukan milik orang Indonesia. Seperti halnya klaim terhadap batik, ya kan, klaim terhadap rendang atau lagu-lagu tradisional atau alat-alat musik tradisional. Ya. Kemudian adanya perbandingan-perbandingan yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia, netizen Malaysia ataupun TKI Pro Malaysia atau mungkin orang Indonesia yang kebanyakan di Kepulauan Riau, ya. Ini yang membandingkan suatu hal secara tidak sehat. Ya, jadi ini sering terjadi. Akibatnya, ya, ini menimbulkan rasa yang tidak respect orang Indonesia terhadap orang Malaysia itu sendiri. Ya, kebanyakan konten-konten yang sifatnya perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia, selalu yang dijelekkan adalah Indonesia. Sementara yang selalu dibuat bagus, ya, itu adalah Malaysia. Inilah yang namanya perbandingan tidak sehat. Lalu ada juga, ya, mungkin juga komunikasi yang memang tidak berimbang. Jadi ada hal-hal yang memang menyangkut, kembali lagi, orang Malaysia ini mempertahankan pendapatnya jauh lebih tinggi, ya, tanpa adanya fakta, tanpa melihat adanya data, ya. Sementara orang Indonesia, ya, melakukan hal-hal seperti yang tersebut, ya, hal yang sama tapi menggunakan fakta dan menggunakan data, sehingga mereka tidak bisa, sering sekali, ya, tidak bisa untuk membantah kenyataan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya apa ya kalau hal ini ya seperti ini, ya kita belajar sebagai orang Indonesia untuk lebih menanggapi hal seperti ini adalah hal yang biasa, dan kita menjadi lebih dewasa untuk menghadapi hal seperti ini tanpa dengan emosi, tapi kita bisa menjawab, ya, ataupun menyangga dengan bukti-bukti yang konkret atau dengan bahasa yang memang bahasa yang bisa membuat orang tersebut mendengarkan dengan baik, ya, uraian-uraian yang kita katakan. Nah, walaupun memang pernyataan dari Makcik Cantik ini seolah-olah, ya, dia adalah orang yang paling benar, orang yang paling tinggi, ya, seperti yang dikatakan tadi, hal-hal yang disebutkan tadi, ya. Jadi ada arogansinya, ada kesombongan yang diucapkan dari apa, ya, yang disebutkan oleh Makcik Cantik ini, ya. Nah, intinya begini, kalau Pak Adi pribadi dan orang Indonesia pada umumnya, itu kita selalu menghormati pendapat orang lain, ya, termasuk dari pendapat dari Makcik ini. Tapi kami juga punya kebanggaan terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti adanya gotong royong, keramah tamahan, dan keanekaragaman budaya yang menjadikan kami orang Indonesia itu bangga dan sangat kuat, ya, ikatan bangsa kami. Nah, Pak D juga nggak tahu apakah di negara Malaysia itu ada gotong royong, ada keramah tamahan, ada keberagaman budaya. Nah, ini juga masih dalam suatu pertanyaan, dan kami menghormati pandangan dari Makcik Cantik ini, ya. Tetapi mungkin ada cara yang lebih baik, ya, untuk menyampaikan kebanggaan tanpa terkesan merendahkan pihak lain. Dalam hal ini adalah Indonesia. Ya, tentu saja sama-sama sudah dewasa, tentu bisa bicaranya dengan cara yang mungkin lebih baik dan lebih anggun, ya, untuk diungkapkan, ya, tanpa harus, ya, memandang rendah bangsa Indonesia ataupun negara Indonesia. Nah, gimana nih tanggapan dari teman-teman mengenai ungkapan pendapat, ya, atau klaim yang dilakukan oleh Makcik Cantik ini, pandangannya terhadap bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Dari Pak Adi cukup dulu, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.